Jamu umumnya digunakan masyarakat Indonesia sebagai minuman obat alami untuk menjaga kesehatan. Tapi bagaimanakah sejarah perkembangan jamu di Indonesia? Yuk sama-sama kita cari tahu. Kata jamu berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu jampi atau usodo. Jampi atau usodo memiliki arti penyembuhan menggunakan ramuan obat-obatan atau doa-doa. Istilah jampi banyak ditemukan pada naskah kuno, seperti pada naskah Gatot Kacasraya yang ditulis oleh Empu Panuluh dari Kerajaan Kediri pada masa Raja Jayabaya. Jamu merupakan warisan leluhur yang sangat berharga. Minuman ini telah memegang peranan penting dalam pemeliharaan kesehatan dan kebugaran masyarakat Nusantara sejak ratusan tahun silam. Secara sederhana, jamu dapat juga disebut sebagai obat herbal asli Indonesia yang diracik menggunakan bahan-bahan alami untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Bahan-bahan yang digunakan juga cukup mudah ditemukan, seperti daun, rimpang, batang, buah, bunga, dan kulit batang. Jamu sendiri memiliki beberapa jenis, mulai dari yang berbentuk kapsul, tablet, saset, hingga tradisional seperti jamu gendong. Dari berbagai jenis tersebut, jamu tradisional atau yang lebih dikenal dengan istilah jamu gendong masih digemari masyarakat dari berbagai kalangan hingga saat ini loh. Kenapa ya dinamakan jamu gendong? Jamu gendong adalah jamu hasil produksi rumahan. Jamu ini dijajakan dengan cara memasukkannya ke dalam botol-botol. Kemudian, botol-botol ini disusun secara rapi di dalam bakul. Setelah itu, penjual jamu akan menggendong bakul yang berisi jamu tersebut saat berjualan. Itulah sebabnya jamu ini dikenal sebagai jamu gendong. Biasanya, para penjual jamu gendong memasarkan dagangannya dengan cara berkeliling setiap hari. Hal yang membuat menarik dari jamu gendong adalah cara membawa barang dagangannya, yaitu digendong menggunakan kain batik, jarik, dan sebagainya. Sampai saat ini, tidak hanya jamu, dagangan lain seperti nasi pecel, nasi liwet, dan juga aneka jajanan lainnya sering dijajakan dengan cara digendong. Tahukah kamu, menggendong memiliki arti dan makna tersendiri. Menggendong identik dengan seorang ibu yang memomong anak kecil. Jadi, para penjual jamu yang menggendong barang dagangannya yang merupakan sumber rezeki mereka. Sama halnya seperti membawa anak kecil yang harus dilakukan dengan lemah lembut dan telaten. Siapa sangka, ternyata jamu sudah ada sejak zaman dahulu loh. Terdapat banyak sekali bukti sejarah yang menyebutkan bahwa jamu telah ada pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggunakan pembuatan atau penggunaan jamu-jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Prambanan, Penataran, Sukuh, dan Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ada dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti tersebut, disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Awalnya, jamu hanya diperuntukkan bagi kalangan istana kerajaan. Namun, lambat laun akhirnya jamu mulai digunakan untuk masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya, banyak pedagang yang berjualan jamu secara berkeliling. Laki-laki membawanya dengan dipikul, perempuan membawanya dengan digendong. Saat ini, jamu tradisional masih sering dijumpai. Hanya saja, cara menjajakannya sudah bervariasi. Ada yang menggunakan sepeda motor ataupun gerobak. Meski berbeda cara menjajakannya, jamu yang dijual masih sama seperti penjual jamu gendong. Tradisi jamu di negara lain pada dasarnya serupa dengan tradisi jamu di Indonesia, yaitu merupakan warisan sejarah dari nenek moyang. Namun, Indonesia memiliki keistimewaan tersendiri karena Indonesia merupakan tempat yang subur sehingga kaya akan berbagai jenis tanaman obat yang bisa diolah. Sekarang, kamu sudah tahu kan tentang sejarah dan perkembangan jamu di Indonesia? Siapa nih yang sudah pernah minum jamu dan merasakan khasiatnya? Bagikan pengalaman kamu di kolom komentar ya.
Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu juga ya, supaya informasinya nggak berhenti di kamu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.